Assalamualaikum, halo Bapak Ibu semua. Selamat datang di podcast Kesehatan Lansia 60+. Hari ini, kita akan membahas hal yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya bisa berakibat fatal bagi lansia, yaitu jam mandi yang salah. Sebelum lanjut, yuk tulis dulu di kolom komentar, garis miring, umur Bapak Ibu berapa, asalnya dari mana, dan manfaat apa yang ingin didapat setelah menonton video ini sampai selesai. Karena saya jamin setelah tahu penjelasan ini, Bapak Ibu akan lebih hati-hati dalam menentukan jam mandi setiap hari. Banyak lansia yang berpikir mandi pagi itu menyehatkan. Padahal, kalau dilakukan di waktu yang salah, bisa jadi malah memicu serangan jantung, tekanan darah turun drastis, bahkan pingsan di kamar mandi loh. Saya pernah punya pasien, usianya 67 tahun, yang rajin mandi sebelum subuh. Katanya biar segar. Tapi suatu pagi beliau ditemukan lemas, jatuh di kamar mandi karena suhu tubuhnya drop mendadak. Itu bukan kebetulan. Itu reaksi tubuh yang berbahaya bagi lansia. Jadi begini Bapak Ibu, tubuh manusia, terutama di usia lanjut, tidak sekuat dulu dalam menyesuaikan suhu. Ketika kita mandi terlalu pagi, terutama antara jam 4 sampai setengah 6 pagi, suhu lingkungan masih sangat dingin. Bagi lansia, kondisi ini bisa memicu, pertama, penyempitan pembuluh darah atau vaskokonstriksi, yang membuat tekanan darah naik mendadak. Kedua, penurunan suhu tubuh yaitu hipotermia ringan yang menyebabkan jantung bekerja ekstra. Ketiga, gangguan aliran darah ke otak yang bisa memicu pusing atau bahkan pingsan. Jadi, bukan berarti mandi pagi itu dilarang, tapi waktunya harus tepat. Mari kita bahas waktu mandi yang berisiko tinggi untuk lansia. Jam 4 sampai 6 pagi, udara masih dingin. Tekanan darah mudah naik, sangat berisiko bagi yang punya darah tinggi atau jantung. Setelah makan berat, karena tubuh sedang fokus mencerna, sirkulasi darah tidak stabil. Mandi saat ini bisa bikin pusing mendadak. Malam, di bawah jam 22 malam. Banyak lansia berpikir mandi malam bikin tidur nyenyak. Tapi suhu tubuh yang berubah drastis bisa bikin jantung kaget. Jam mandi paling aman untuk lansia, pagi antara jam 7 sampai 9, sore antara jam 16 sampai 18. Di jam ini suhu tubuh sudah stabil dan risiko tekanan darah mendadak turun atau naik jauh lebih kecil. Saya pernah tangani pasien bernama Pak Hadi, usia 72 tahun. Setiap hari beliau mandi sekitar jam 5 pagi sebelum jalan pagi. Suatu hari beliau merasa mual, pandangan berkunang-kunang, dan akhirnya terjatuh. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya drop karena mandi air dingin saat udara masih sangat rendah. Setelah saya sarankan untuk pindah mandi ke jam 8 pagi dan menggunakan air hangat suam-suam kuku, keluhannya hilang total. Beliau bahkan bilang, sekarang badan saya jauh lebih ringan, gak gampang pusing lagi, dan tidur malam juga lebih nyenyak. Nah, Bapak Ibu, berikut tips aman mandi untuk lansia. Pertama, gunakan air hangat sekitar 36-38 derajat Celcius. Jangan air dingin, apalagi pagi buta. Yang kedua, jangan langsung siram seluruh tubuh, mulai dari kaki, tangan, baru ke badan dan kepala. Ketiga, gunakan pegangan atau kursi kecil di kamar mandi. Ini bisa mencegah jatuh kalau tiba-tiba pusing. 4. Pastikan tubuh tidak dalam keadaan lapar. Mandi saat perut kosong bisa bikin lemas. Kelima, keringkan tubuh dengan baik dan kenakan pakaian hangat setelah mandi. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu kan kenapa jam mandi itu tidak bisa sembarangan, terutama bagi lansia. Hal sederhana seperti waktu mandi bisa jadi penentu antara sehat atau bahaya. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami pusing, dada berdebar, atau lemas setelah mandi,
Tulis di kolom komentar ya. Ceritakan umur Bapak Ibu berapa, dari kota mana, dan apa yang dirasakan. Siapa tahu bisa bantu yang lain juga. Dan jangan lupa tulis juga garis miring konten kesehatan apa yang Bapak Ibu ingin Dr. Rizka bahas selanjutnya. Saya akan pilih komentar menarik untuk dibahas di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga tubuh tetap hangat, mandi di waktu yang aman, dan tetap semangat di usia emas. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Penafiran atau disclaimer. Video ini hanya untuk edukasi kesehatan umum saja, dan tidak menggantikan konsultasi langsung dengan dokter pribadi Anda. Jika Anda memiliki keluhan medis serius, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.